Ini salah satunya terkait seorang kiper muda di Bandung yang diduga dijual ke Kamboja, Tribuners. Dan kemudian ada informasi lainnya yang juga belakangan ini menarik sorotan begitu ya, ini tentang perseteruan antara istri sah dan juga istri siri dari Habib Bahar bin Smith. Dan selain itu nanti akan ada dua topik lainnya. Nah, kalau penasaran makanya jangan kemana-mana, patengin terus Tribunnews Update malam hari ini. Dan langsung aja kita ke topik yang pertama nih, Tribuners, terkait kiper muda di Dayeuhkolot yang diduga dijual ke Kamboja. Jadi Tribuners, nasib tragis ini dialami oleh seorang remaja asal desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung yang bernama Rizky Nur Fadilah. Jadi remaja 18 tahun ini, Tribuners, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO setelah menerima tawaran kontrak untuk bermain sepak bola di klub profesional asal Medan, Sumatera Utara. Namun ternyata nih Tribuners, kontrak itu adalah kontrak palsu. Bukannya ke Medan, Fadil ini justru dibawa terbang ke Kamboja. Dia kemudian dipaksa untuk bekerja, Tribuners, sebagai penipu dengan modus platform percintaan. Jadi memang seperti yang kita tahu ya, Tribuners, belakangan ini memang ramai begitu ya kalau mendapat tawaran bekerja ke Kamboja itu dikait-kaitkan dengan pekerjaan yang berupa scammer kayak gitu. Dan kejadian naas ini, Tribuners, yang menimpa remaja tersebut ini diungkap oleh sang ayah, yakni Dedi Solehuddin pada Selasa 18 November 2025. Dan sesampainya di Kamboja nih, Tribuners, Dedi ini juga menceritakan bahwa sang anak ini saat sampai di Kamboja memang sempat berkomunikasi begitu ya dengan keluarga. Dan Fadil ini mengabarkan bahwa dirinya ini sering mendapat tindak kekerasan, Tribuners, yang dilakukan oleh pimpinannya di Kamboja sana. Kemudian Fadil diketahui diwajibkan gitu, Tribuners, untuk mencari 20 kontak calon korban nih. Dan itu harus yang kaya raya gitu ya, yang banyak uang gitu, dari berbagai negara untuk nantinya dilakukan penipuan, dan orang-orang tersebut itu akan ditipu begitu oleh Fadil. Dan Dedi mengungkapkan, Tribuners, komunikasi dengan sang anak ini memang tidak pernah putus ya hingga saat ini. Namun berdasarkan pengakuan dari Fadil nih, Tribuners, dia itu harus sembunyi-sembunyi saat menghubungi keluarganya yang ada di Indonesia. Melihat kondisi anaknya yang nggak baik-baik aja nih, Tribuners, Dedi ini mengungkapkan bahwa pihak keluarga juga udah mencari bantuan gitu ke berbagai pihak terkait gitu. Mulai dari penegak hukum, kemudian ke dinas, hingga ke gedung sate untuk menemui Gubernur Jawa Barat. Dan dia juga berharap nih, Tribuners, pemerintah dan pihak terkait ini bisa bergerak cepat begitu untuk menyelamatkan nih dan memulangkan Fadil yang saat ini sedang terancam di Kamboja. Dan di sisi lain nih, Tribuners, nenek dari Fadil yakni Imas Siti Rohana ini juga menyatakan bahwa cucunya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan kini sedang berada di Kamboja. Jadi sang nenek ini juga menceritakan nih, Tribuners, bahwa Fadil ini kena tipu oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai manajer dari salah satu klub profesional asal Sumatera Utara. Jadi Fadil ini disebutkan diiming-imingi gitu, Tribuners, bahwa dirinya ini akan mengikuti seleksi sebagai pemain sepak bola untuk salah satu klub profesional di Medan. Jadi memang diketahui bahwa Fadil ini adalah seorang kiper atau penjaga gawang dalam permainan sepak bola, Tribuners. Dan disebutkan informasi itu didapatkan Fadil dari media sosial Facebook. Namun setelah berangkat dari Kabupaten Bandung ke Jakarta, Imas ini dibuat terkejut nih, Tribuners, bahwa ternyata cucu kesayangannya itu malah berada di negara Kamboja, bukan di Sumatera Utara. Dan selama proses keberangkatan cucunya itu, Imas mengaku bahwa dirinya juga masih berkomunikasi dengan Fadil. Bahkan saat cucunya berada di Jakarta, komunikasi dirinya dengan orang-orang yang mengaku sebagai manajer klub profesional asal Medan itu juga masih berjalan baik nih, Tribuners. Jadi memang tidak tampak mencurigakan begitu ya. Dan Imas ini juga belum memiliki rasa curiga nih, Tribuners, ke pihak yang mengaku sebagai manajer klub profesional asal Medan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Tribuners, rasa curiga pasti kemudian muncul gitu ya. Apalagi setelah beberapa kejanggalan yang terjadi di keberangkatan sang cucu. Dan mengenai kondisi Fadil di Kamboja nih, Tribuners, Imas juga menceritakan
bahwa cucunya itu dipaksa untuk bekerja untuk mencari orang yang bisa ditipu gitu. Jadi dia ini dipekerjakan sebagai seorang scammer dengan modus melalui platform percintaan gitu. Dan Imas pun menceritakan Tribuners bahwa sang cucu ini juga diberi tugas untuk menipu orang-orang Cina menggunakan komputer. Padahal menurut sang nenek, Fadil ini tidak bisa menggunakan komputer. Dan saat di Kamboja, Fadil juga sempat mengaku kepada neneknya bahwa dirinya ini selalu mendapatkan hukuman. Jadi hukuman ini berupa hukuman fisik juga Tribuners, yang mana Fadil ini sering disuruh untuk push up. Kemudian hingga mendapatkan kekerasan fisik juga dari pimpinan tempatnya bekerja. Bahkan Fadil disebut pernah dihukum push up itu hingga ratusan kali Tribuners. Dan selain itu Fadil juga pernah nih disuruh mengangkat galon air minum Tribuners, yang kita tahu yang segede itu ya. Itu disuruh mengangkat dari lantai 1 sampai lantai 10. Wow, bagaimana tuh ya Tribuners, bisa dibayangkan ya betapa capeknya, betapa beratnya mengangkat galon air minum itu dari lantai 1 sampai lantai 10. Dan kemudian disampaikan pula nih Tribuners bahwa Fadil ini disebut memulai pekerjaannya dari jam 8 pagi dan selesai di jam 12 malam. Namun ternyata dalam realisasinya nih Tribuners, Fadil ini masih juga sering lembur begitu ya, atau bekerjanya melebihi dari batas yang ditentukan. Dan semoga ya Tribuners ini segera ada titik terang begitu ya, dan segera ada bantuan dari pemerintah agar Fadil juga bisa dipulangkan ke tanah air. Dan kita juga harus aware ya Tribuners terkait kasus penipuan ini, karena biasanya nih kasus TPPO atau orang yang dijual khususnya ke Kamboja gitu ya, ini juga kerap kali diiming-imingi dengan gaji yang besar. Jadi buat kalian yang masih mencari pekerjaan, semoga dimudahkan dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi tetap hati-hati ya Tribuners. Travel berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan gitu, dari Medan ke Malaysia lalu ke Kamboja. Diiming-imingi main bola gitu. Emang dulunya emang main bola ya kan? dulu di Persib, di klub ya. Nah setelah tahu kabar di Kamboja itu kabarnya gimana? anak lagi masih sekarang. Ke situ. Pak, AA dijebak gitu. Cari kenalnya di mana kan sekarang? Di Facebook. Nah, di medsos Ya, di medsos. Nah sekarang si orang yang ngajaknya masih bisa komunikasi atau enggak? Enggak. Si kontak-kontaknya langsung di apa? Dihapus sama pelaku. Gitu. Nah kan selama di Kamboja kondisi anak seperti apa? Anak disiksa tiap hari. Soalnya nggak dapat target. Kan sehari harus dapat target 20. Targetnya apa kita? Target korban itu apa? Cari korban. Cari yang lain. Cari orang Cina yang kaya. Jadi dia harus nyari nomor orang Cina 20 nomor. Kalau enggak dia disiksa sampai 500 kali, kadang-kadang galonnya ngambil galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Dia tiap hari itu di jam 8 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Bapak terakhir kontak dengan tiap hari kontak. Tiap hari kontak. Itu juga kan susulumputan. Soalnya takut ketahuan. Sepertinya anaknya nggak tahu bohong atau nggak tahu emang dia gimana ya. Terus sama kakeknya ditanya juga sama gitu, ditanya minta nomor HP itu manajer, nomor HP kos dia tidak punya. Terus dia katanya dibawa sama temennya, terus diminta lagi nomor temennya nggak ada juga. Udah dicegah juga nggak bisa, dia tetap mau pergi. Terus pas kata kakaknya kalau gitu nanti setelah Fadil ada di Jakarta, Fadil telepon ke Aki. Emang benar besoknya ada yang nelpon, katanya buat seleksi untuk ikutan seleksi di Jakarta untuk masuk
PSMS di Medan, Sparta FC katanya. Tapi selang beberapa hari itu yang bawanya emang nelpon, setelah nelpon dia update anaknya lagi makan, anaknya lagi ada di tempat. Terus pas tanggal 4 gitu ya, ibunya yang ngasih tahu ke ayahnya kalau anaknya udah ada di Kamboja. Jadi kami ya sempat shock juga kan, nggak tahu gimana tahu anaknya diiming-iming apa, nggak tahu, pokoknya yang jelas anaknya berbohong pada kami, bilangnya mau ada seleksi di Jakarta gitu. Ibu tahu nggak berangkatnya dari Bandung sama siapa itu, Bu? Iya, kita doakan ya Tribuners agar kasus dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.